Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. "12 jenazah pendulang emas dimakamkan massal di DKI Yahukimo. Pengendara motor di Kabupaten Dogiai tewas dibacok orang tak dikenal. Gerebek pabrik miras oplosan di Merauke, polisi sita puluhan botol. Lagi-lagi polisi gerebek produsen miras oplosan yang marak beredar di Merauke, Papua Selatan. Kali ini polisi menyantroni pabrik miras di permukiman padat Gor, Kabupaten Merauke. Kasih Humas Polres Merauke AKP Prisutejo mengatakan penggerebekan produsen miras lokal ini berawal ditangkapnya seorang pria yang mabuk berat. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita puluhan botol miras lokal jenis Sofi yang siap dijual dan 1 jeriken berisi 25 liter bahan baku miras oplosan. Dari hasil penggerebekan tersebut diperoleh barang bukti berupa Sofi, yaitu ada 13 botol mineral ukuran sedang yang 600 ml. Kemudian ada 20 liter atau 1 jerigen yang berkapasitas 20 liter. Kemudian bahan baku itu ada lebih dari 10 ember besar yang pada saat itu langsung dimusnahkan di TKP. Kemudian ada barang-barang lain, diantaranya adalah kompor, kemudian ada alat lain yang dipakai untuk membuat Sofi. Selain miras, polisi juga menyita peralatan untuk memproduksi miras lokal ini, seperti ember, kompor, dan peralatan penyulingan. Seluruh minuman keras ini kemudian dimusnahkan di lokasi kejadian. Belakangan ini, produsen miras oplosan mulai berani membuat minuman keras lokal di tengah permukiman padat. Polisi diminta lebih gencar melakukan razia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk masih terus melanda kawasan Merauke, Papua Selatan, dan sekitarnya. Hujan disertai angin kencang masih sering turun dan awan tebal hampir setiap hari menyelimuti wilayah Merauke. Prakirawan BMKG Merauke Harus Al-Rashid memperkirakan kondisi seperti ini masih akan terus terjadi beberapa hari ke depan meski intensitas hujan tidak terlalu tinggi. Hal ini menurut Harus karena wilayah Merauke dan sekitarnya sudah memasuki pancaroba. Diperkirakan akan terjadi hujan ringan dan siang hari nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan sampai dengan lebat dan dini hari nanti akan diperkirakan terjadi cuaca cerah berawan. Sejauh ini nelayan tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka tetap ke laut dan mencari ikan. Namun BMKG meminta nelayan terus memantau perkembangan cuaca karena sewaktu-waktu bisa berubah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan laut di Kabupaten Mimika meningkat pesat sejak Januari. Dari Januari hingga awal April ini, korban kecelakaan laut yang berhasil diselamatkan sebanyak 56 orang. Seluruh kecelakaan yang terjadi sebagian besar disebabkan karena cuaca buruk. Kepala Kantor SAR Mimika Iwayan Suyatna mengatakan pada tahun 2024 hanya ada 9 kasus kecelakaan kapal. Namun di awal tahun 2025 sudah ada 11 kasus kecelakaan. Kecelakaan kapal itu jumlahnya 9 kali, kemudian kondisi kecelakaan manusia itu 2 kali. Total kecelakaan yang kita tangani di tahun 2025 sampai bulan April ini adalah 11 kali. Nah, kemudian korban yang selamat pada kecelakaan kapal itu 40 orang, kemudian kondisi manusia 16 orang,
dan totalnya berjumlah 56. Itu di tahun berapa? Di tahun 2022 ini. Sedangkan di tahun 2024 itu selamat 368 orang, meninggal 5 dan hilang 26 orang. Tim SAR terus mengimbau nelayan serta warga yang menggunakan transportasi laut waspada karena cuaca di Mimika sulit diprediksi dan bisa berubah kapan saja. Warga juga diimbau rutin memantau informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.